Shalom, selamat malam. Kembali bersama saya, Pastor Michael, dalam acara kesayangan, yaitu Bicara Sabda. Kesempatan yang indah ini, saya akan bicara tentang kegagalan yang bernilai. Saya akan mengawali dengan satu cerita yang menyedihkan. Saudara, Bill Collins Jr. adalah seorang petinju yang luar biasa. Lawan-lawannya dikalahkan dengan KO dalam usia yang sangat muda. Dia sudah mendekati posisi yang dirindukan oleh hampir semua petinju. Namun sayangnya karir dia dipatahkan oleh lawannya yang dilakukan dengan sangat tidak fair. Ronde demi ronde, rasa pukulan lawan ini begitu menyulitkan Billy. Matanya menjadi luka, ya. Akhirnya bapak dari Bill yang adalah juga pelatih dari Bill menghentikan pertandingan itu. Dan itu sudah berjalan sampai 12 ronde. Papanya mulai memperhatikan ada sesuatu yang tidak betul terjadi. Dan dia meminta untuk dicek sarung tinju dari lawan. Dan ternyata musuh mengeluarkan spons yang ada di sana. Dan melapisi dengan barang-barang yang berat. Dan itu membuat pukulan musuh sangat terasa sakit. Bill dinyatakan tidak boleh bertanding lagi. Dan memang lawan dia dan pelatih dari lawan ini juga harus masuk jail selama 2 tahun. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan Bill? Bill menjadi seorang yang mabukan. Sampai suatu ketika dia ditemui di kereta dia dalam keadaan mati karena melanggar sebuah pokok. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kegagalan yang bernilai, tentu ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Kegagalan yang bernilai. Saya tidak akan mengangkat kisah Billy sebagai panduan kita. Tetapi saya mau kita melihat watak yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Petrus. Saya akan mengantar kita untuk melihat 3 kegagalan yang dicatat oleh Alkitab tentang watak ini, yaitu Petrus. Yang pertama, saudara, itu ada di Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus mengalami kegagalan dalam kerjanya. Petrus sudah berusaha untuk menangkap ikan. Sudah melakukan sepanjang malam bekerja keras. Bayangkan saudara, sepanjang malam. Saudara mungkin kalau sudah ada di pukul 11 malam, terus 12, belum dapat apa-apa. Saudara mungkin berpikir 1 jam lagi kalau tak dapat kita balik. Tapi saudara Petrus tidak seperti itu. Dia dan tim dia bekerja sepanjang malam. Upaya yang tekun, yang sungguh-sungguh. Namun dikatakan di sini tidak berjaya. Jadi saudara, catatan pertama yang kita lihat di sini adalah Petrus gagal dalam kerjanya. Apa yang kedua? Yang kedua, mari kita membuka apa yang ditulis dalam Matius 26 ayat 31
sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Komitmen yang luar biasa dari Petrus kepada Yesus. Walaupun kawan-kawan dia akan menyangkal, akan tergoncang imannya. Tapi Petrus berkata, saya tidak akan. Mari kita lanjut melihat cerita ini. Sebab kisah ini belum berakhir sampai di situ. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang. Tanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam 3 kali. Petrus menyangkal Yesus dan yang terakhir dia mengutuki Yesus. Dia menyangkal Yesus. Matius tidak tulis apa kutukan-kutukan yang Petrus sampaikan. Tetapi Petrus kali yang ketiga demi meyakinkan orang bahwa dia tidak kenal Yesus. Sampai dia bersedia mengutuki Tuhan Yesus. Wah, saudara, apa kegagalan di sini? Petrus gagal dalam komitmennya pada Tuhan Yesus. Sudah ada satu lagi catatan yang ingin saya kongsikan pada malam hari ini tentang kegagalan dari Petrus. Itu dicatat dalam surat Galatia bab 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Tetapi waktu Kefas, ini Kefas adalah Petrus, datang ke Antioquia, aku, ini adalah Paulus, berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya simpulkan bahwa Petrus gagal dalam kepimpinan. Wah, ini serius, saudara. Jadi saat ini kita melihat ada 3 kegagalan yang dicatat oleh firman Tuhan. Namun saudara, seperti tajuk kita, gagal yang bernilai. Mungkin saudara akan berkata, mana yang bernilai di sana? Melalui kegagalan Petrus dalam kerjanya ini membuat
Petrus bertemu Tuhan Yesus. Kalau Petrus berjaya, malam itu mereka menangkap begitu banyak ikan. Apakah Petrus akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak. Pasti pada saat pagi hari sampai mereka di tepi pantai, mereka akan sibuk dengan hasil yang banyak dan berusaha pergi untuk menjual atau membawanya kepada keluarga. Tetapi saudara, karena mereka tidak mendapatkan hasil, karena gagal dalam kerjaya ini, membuat jika mereka sampai di tepi pantai, mereka tidak segera, mereka tidak langsung sibuk dengan apa yang mereka miliki. Tetapi dengan dalam keadaan lemah, mereka coba membersihkan perahu mereka. Dan pada saat itu Yesus datang dan Yesus menemui mereka. Jadi poin pertama yang kita lihat di sini adalah melalui kegagalan kerjaya dia bertemu Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah melalui kegagalan kerjaya ini membuat Petrus mengalami kuasa Tuhan. Mengapa saudara? Karena begini, ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus meminta Petrus, boleh saya naik di perahu kamu? Petrus, oke, silahkan. Bayangkan kalau banyak ikan di sana, tidak jadi. Tetapi ini tidak. Ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus menggunakan perahu dia. Oleh karena kenapa? Oleh karena ramai orang datang. Nah, kalau Yesus di perahu, ramai orang di tepi pantai. Sehingga Yesus dengan leluasa dapat mengajar. Sambil perahu berjalan di tepi pantai, slow. Orang-orang mulai mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Setelah selesai, Yesus berkata kepada Petrus, pergi lebih dalam lagi. Ketika pergi lebih dalam, Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Wah, sebenarnya Petrus berkata, wah kalau lebih dalam, lebih sukar untuk menjala ikan. Tetapi Petrus sudah mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ajaran dari guru agung. Ini tentu membuat hatinya bergelora dan membuat perintah Tuhan Yesus. Walaupun Yesus bukan seorang nelayan, tetapi seorang tukang kayu. Ya saudara, kalau disuruh oleh tukang kayu, sedangkan saudara adalah nelayan, wah mungkin saudara akan berkata, saya lebih tahu. Tak payah, you suruh saya. Tetapi saudara tidak. Oleh karena kebersamaan Petrus di perahu itu membuat hati Petrus tergugah dengan ajaran-ajaran sang guru agung ini. Dan akhirnya tidak dapat menolak ketika Yesus memerintahkan dia untuk lebih ke dalam dan menebarkan jala. Dan sesuatu yang luar biasa, Petrus menyaksikan bagaimana kuasa Yesus yang membuat dua perahu mereka hampir-hampir tak mampu untuk memuat hasil tangkapan yang luar biasa. Saudara, nilai yang bisa kita lihat dari kegagalan kerjaya Petrus, dia mengalami kuasa Tuhan Yesus. Selanjutnya, bukan saja Petrus mengalami kuasa yang luar biasa dari Yesus, tapi dia mendapatkan jemputan dari Juru Selamat untuk bersama-sama dengan dia dalam pekerjaan menjala manusia. Wah, luar biasa. Jadi saudara, gagal dalam kerjaya. Apakah ia bernilai? Tentu iya. Itulah catatan pertama tentang kegagalan Petrus. Dan ternyata kita sama-sama boleh yakin bahwa dalam kegagalan kerjaya ada nilai di sana. Bagaimana dengan gagal dalam komitmennya kepada Tuhan Yesus? Aduh, ini susah. Ini macam mana? Ini terlalu teruk, ya kan? Tapi saudara, melalui kegagalan Petrus untuk setia
pada komitmen dia ini. Di sini Petrus belajar bahwa dia tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Dia pikir dirinya hebat. Dia pikir dirinya mampu, sanggup. Namun ternyata tidak. Dan melalui kegagalan ini, Petrus mulai melihat dirinya dan berkata, saya tidak bisa yakin tentang diri saya sendiri. Dan ini bagus, saudara. Ada begitu banyak orang yang begitu confident terhadap dirinya sendiri. Ini berbahaya. Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, saudara, Petrus begitu bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia sanggup, saya akan mampu. Namun dengan pengalaman ini, dia sadar, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak mampu. Dan ini sesuatu yang baik. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita bergantung dan berserah pada Dia. Dan ketika Dia yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih mampu dari kita menguasai hidup kita, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang hanya boleh dijelaskan bahwa ini bukan kemampuan manusia. Ini adalah pekerjaan Allah. Saudara, apa lagi yang bisa kita lihat nilai dari kegagalan Petrus dalam komitmennya kepada Yesus? Petrus di sini belajar bahwa harus percaya kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kamu semua akan tercerai-berai. Kamu semua akan lari daripadaku. Kamu semua akan lemah. Kamu semua tidak bisa menghadapi situasi ini. Tapi Petrus tidak percaya kata-kata Yesus. Petrus yakin kata-kata Yesus salah. Petrus pun dikatakan oleh Yesus, hei, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus tidak percaya kata-kata Yesus. Petrus berkata, no, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi saudara, dengan kegagalan ini, Petrus belajar bahwa kata-kata Yesus benar dan amin. Jangan pernah meragukan kata-kata Yesus. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jadi saudara, kita sudah lihat di sana bahwa kegagalan dalam hal komitmen kepada Yesus punya nilai, memiliki nilai. Bagaimana dengan kegagalan yang terakhir? Gagal dalam kepimpinan. Petrus sekarang sudah melalui peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Sebab dia akhirnya dipulihkan semula. Yesus pun mendatangi dia. Karena memang sangat teruk kegagalan mengkhianati atau mengutuk dan menyangkal Yesus. Sampai-sampai Petrus akhirnya kembali bekerja sebagai nelayan. Tentu ini sesuatu yang memalukan, ya. Pasti teman-teman yang lain yang mendengar sumpah dia pada malam itu yang berkata, Yesus, aku sekali-kali tidak akan sama dengan murid-murid yang lain. Aku pasti. Tentu itu membuat Petrus menjadi sangat malu. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi dia ketika Yesus bangkit. Dan Yesus khusus bertanya 3 kali. Sebagaimana dia menyangkal 3 kali, Yesus pun memulihkan Petrus dengan menanyakan 3 soalan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan akhirnya Yesus berkata, gembalakanlah kawanan dombaku. Petrus diangkat lagi pada posisi kepimpinan. Dan kita lihat dalam Kisah pasal 2, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi juru bicara, dia bicara. Dan khotbah Petrus menghasilkan 3.000 orang percaya pada malam itu juga. Wah, luar biasa ya, sekali khotbah 3.000 orang percaya dan dibaptis. Wah, sekarang mungkin pastor-pastor bukan senang ya untuk mendapat petobat baru dalam 1 kali khotbah dapat 3.000 ya. Mungkin 3.000 kali berkhotbah
Ya, berapa yang dapat? Oke, nah saudara, ketika berjalan masa terus, Petrus semakin dipercayakan sebagai pemimpin dalam gereja mula-mula itu. Orang-orang percaya terus ditambahkan oleh Tuhan dalam gereja itu. Dan saat ini, Petrus sebagai pemimpin, sayang sekali dia ditegur oleh Paulus yang dari segi waktu menjadi orang percaya, Petrus sudah lama menjadi orang percaya. Ya kan? Memang saudara sebagai orang Yahudi tidak dibenarkan untuk makan bersama dengan orang bukan Yahudi. Ini sesuatu yang sangat tidak dibenarkan. Namun ketika orang percaya di dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Tidak ada lagi. Mereka semua adalah warga kerajaan Allah. Jadi tidak boleh lagi ada merasa saya bangsa ini, kamu bangsa ini. Tidak boleh. Nah, ketika hal ini mulai berjalan, ternyata belum sepenuhnya gereja Kristen memahami hal ini. Dan rupanya golongan yang masih kuat dalam adat istiadat ini dipimpin oleh Yakobus. Jadi ketika mereka melihat Petrus ada bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi dan makan bersama-sama, wah, ini membuat mereka bertanya-tanya. Dan Petrus menjadi munafik. Petrus cepat berusaha untuk menghindari dirinya terlihat secara ketara berada bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Dan ini membuat Paulus menegur Petrus di hadapan semua orang. Nah saudara, ini kegagalan ya. Kegagalan dalam kepimpinan. Kita tidak mau pemimpin yang munafik. Kita tidak mau pemimpin yang tak jujur, bukan? Tapi saudara, apakah ini pun ada nilainya? Kegagalan ini membuat Petrus belajar. Pemimpin tidak kebal terhadap kegagalan. Jangan berpikir bahwa kalau sudah ada dalam posisi sebagai pemimpin, kita sudah anti gagal. Kita sudah tak mungkin gagal. Tidak. Di sini saudara, sesuatu yang bernilai yang bisa kita dapat adalah ternyata sehebat orang seperti Petrus masih juga boleh gagal. Masih juga boleh jatuh dalam dosa munafik. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan selalu relevan. Selalu relevan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab terus memperingatkan kepada siapapun, baik pemimpin, bahkan yang masih awam, untuk terus mengenakan perlengkapan senjata rohani. Sebab kenapa? Sebab kita ada dalam peperangan. Nah, saudara, apa nilai yang kedua yang bisa saya angkat di sini? Petrus mengangkat posisi Paulus. Saudara, Paulus terlihat bagaimana di hadapan rasul-rasul dan jemaat Tuhan, dia berani menegur rasul yang tertinggi. Di situ memperlihatkan bahwa Paulus sama posisinya, sama-sama sebagai rasul dari Tuhan Yesus. Paulus bukan lebih rendah daripada Petrus. Dan Petrus mengajar suatu pelajaran kepimpinan di sini, yaitu kepimpinan rendah hati. Sebab kenapa saudara? Ketika kita melihat dalam surat Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15,
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Di sini saudara kita lihat Petrus, dia tidak mendendam kepada Paulus, ya. Walaupun dia ditegur oleh Paulus di hadapan umum pada saat itu. Namun kita lihat Petrus berkata, Paulus adalah saudara yang kekasih. Dan Petrus mengakui otoritas dari tulisan-tulisan Paulus. Luar biasa. Saudara, di sini juga kita belajar agar sebagai pemimpin, jangan kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kegagalan. Karena itu sebagai pemimpin penting sekali kita memiliki apa yang disebut accountability, adalah upaya seorang pemimpin agar bisa mendapatkan perlindungan dari rakan-rakan dia. Dia perlu membuat satu upaya agar ada rakan-rakan dia yang yang dipercaya, yang bisa menjadi orang-orang yang mampu, yang mempunyai akses, yang mempunyai pintu untuk minta pertanggungjawaban. Ya? Jadi kita sebagai pemimpin kerap kita sulit untuk ditegur. Orang takut untuk menasehati karena pikir, wah kita pemimpin. Tetapi kita yang harus aktif untuk menciptakan adanya kawan-kawan, rakan-rakan yang boleh bertanya kepada kita, yang boleh meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, Michael, apa yang kamu buat? Oh, ini. Dan sulit orang lain bisa melakukan itu kepada kita karena kita pemimpin. Tapi kalau kita yang berupaya untuk itu, kita yang membuka diri dan berkata, boleh tak saya akan mereport, saya buat seperti ini, saya buat seperti ini. Ya, hal-hal yang membuat kita tertolong sebab kita tahu kita tidak sendiri, ada kawan-kawan lain yang bisa melihat kita. Dan ini sangat menolong, saudara. Dan mungkin kita mulai dengan pasangan hidup kita masing-masing. Ya, terkadang kita ini, phone kita itu, kita tidak mau phone kita bisa diakses oleh pasangan kita, istri atau suami. Ya, suatu ketika saya rasa lucu ya, saya rasa wah ini luar biasa. Sebab kenapa? Sebab dalam janji perkawinan ada tambahan dari seorang pastor. Dia berkata, ya semua menjadi milik bersama, harta menjadi milik bersama, dan juga phone menjadi milik bersama. Phone kamu, phone saya juga. Phone saya, phone kamu juga. Ya, ini luar biasa. Accountability, di mana pasangan kita bisa akses kita punya phone, bisa akses kita punya komputer. Itu sesuatu yang sangat menolong, yang bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Petrus gagal dalam kepimpinan, tapi apakah ini bernilai? Ya, ini ada nilainya. Nah, saudara, apakah Anda pernah gagal? Atau apakah Anda sekarang sedang gagal? Atau apakah Anda siap apabila gagal? Lihatlah, ada nilai dalam setiap kegagalan. Oleh sebab itu jangan menyerah. Jangan patah hati. Jangan hancur seperti Bill ketika Anda gagal. Satu ayat yang akan saya bacakan. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari mujur dijadikan Tuhan, tapi jangan lupa hari malang pun dijadikan
oleh Tuhan. Karena itu tidak ada kegagalan yang tidak bernilai.